say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Aulia dengan NIM 2005 10601007 dari program studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanian hortikultura apa yang diunggulkan di Kota Tanjung Balai, yaitu kota tempat tinggal saya. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai merupakan salah satu dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara yang berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara. Luas wilayahnya 60,52 km persegi dan penduduknya berjumlah sekitar 175.233 jiwa pada tahun 2019. Jarak tempuh dari ibu kota Sumatera Utara yakni dari Medan lebih kurang 186 km atau menempuh waktu 5 jam waktu perjalanan. Wilayah kota Tanjung Balai dikelilingi oleh Kabupaten Asahan dan merupakan hinterland dengan Kabupaten Labuhan Batu, Simalungun, Karo, dan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, serta Provinsi Kepulauan Riau. Nah, secara astronomis, kota Tanjung Balai terletak pada koordinat 2 derajat sampai 3 derajat lintang utara dan 99,48 derajat sampai 99,50 derajat bujur timur. Merupakan daerah pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan, yang bermuara ke selatan Malaka atau bermuara ke Selat Malaka. Jaraknya relatif dekat dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oleh karena itu, kota Tanjung Balai kaya akan hasil lautnya yang berlimpah dengan sektor perikanan yang kuat, membuat kota Tanjung Balai banyak menyalurkan hasil perikanannya ke wilayah atau daerah yang berada di Pulau Sumatera. Tapi di balik hasil perikanannya, kota Tanjung Balai juga didukung oleh sektor pertaniannya, di mana banyak dari hasil pertanian diekspor ke negara tetangga seperti Malaysia, juga Thailand, dan tak lupa Singapura. Hal ini juga tak luput dari bantuan Kabupaten Asahan yang berada di dekat dengan kota Tanjung Balai. Nah teman-teman, pada video ini saya tidak akan membahas tentang pertanian secara umum, tapi saya akan membahas tentang pertanian hortikultura, serta pertanian hortikultura apa yang dibanggakan atau diunggulkan di kota Tanjung Balai. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, berbicara tentang hortikultura, hortikultura adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu hortus yang berarti kebun, dan kultura yang berarti pembudidayaan. Hortikultura dapat didefinisikan sebagai ilmu pertanian yang berhubungan dengan produksi, pemanfaatan, dan pengembangan sayuran-sayuran dan buah-buahan serta tanaman hias. Sayuran adalah tanaman hortikultura yang pada umumnya mempunyai umur yang relatif pendek, yaitu kurang dari setahun, dan pada umumnya bukan tanaman musiman. Contoh dari beberapa sayuran yang dapat dilihat sehari-hari adalah kubis, wortel, kentang, buncis, daun sawi, petai, kangkung, bayam, dan sebagainya. Beberapa macam bumbu-bumbuan seperti cabai, bawang, kunyit, sirih, daun salam, jahe, laos, dan masih banyak lagi. Komposisi setiap macam sayuran berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan varietas, keadaan, cuaca, tempat tumbuh, pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, tingkat kematangan pada waktu pemanenan, dan juga kondisi penyimpanan. Nah, kalau buah, komposisi setiap macam buah-buahan berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan varietas, keadaan cuaca, tempat tumbuh, pemeliharaan tanaman, cara pemetikan, kondisi selama pemeraman, dan kondisi selama penyimpanan. Nah teman-teman, adapun pertanian hortikultura unggulan yang ada di daerah kota Tanjung Balai,
yaitu berupa pisang. Ya, pisang. Pisang merupakan jenis hortikultura buah-buahan. Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok tersusun menjari yang disebut dengan sisir. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi karbohidrat dan mineral, terutama kalium. Dilansir dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjung Balai atau RPJMD Kota Tanjung Balai tahun 2016-2021. Tercatat pada tahun 2015, komoditi pisang sebagai tanaman hortikultura buah-buahan menjadi komoditi unggulan dengan jumlah produksi 300 ton atau lebih kurang 307 ton. Adapun jenis pisang yang tersebar di Kota Tanjung Balai yaitu seperti pisang barangan, pisang tanduk, pisang kepok, pisang emas, pisang awak, serta pisang Ambon. Nah, bergeser, kemudian dari sektor hortikultura sayur-sayuran yang menjadi unggulan daerah Kota Tanjung Balai yaitu cabai. Ya, cabai. Cabai merupakan buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana digunakan. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Tanaman cabai cocok ditanam pada tanah yang kaya humus, gembur, dan sarang, serta tidak tergenang air. pH yang ideal sekitar 5-6. Waktu tanam yang baik untuk lahan kering adalah pada akhir musim hujan, yaitu bulan Maret sampai bulan April. Untuk memperoleh harga cabai yang tinggi, bisa juga dilakukan pada bulan Oktober dan pada bulan Desember. Walaupun ada risiko kegagalannya. Tanaman cabai diperbanyak melalui biji yang ditanam dari tanaman yang sehat, serta bebas dari hama dan penyakit. Buah cabai yang telah diseleksi untuk bibit dijemur hingga kering. Kalau panasnya cukup dari 5 hari, telah kering kemudian diambil bijinya. Untuk areal 1 hektar dibutuhkan sekitar 2-3 kg buah cabai, atau jika digramkan ke dalam biji sekitar 300-500 gram biji. Dilansir dari sumber Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai atau BPS Kota Tanjung Balai, tercatat pada tahun 2017 produktivitas tanaman cabai berjumlah 219,77 kuintal per hektar dengan luas panen 43 hektar yang memiliki rata-rata produksi sebesar 945 ton. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya menyambangi perkebunan pisang serta perkebunan hortikultura sayuran berupa cabai yang berada di salah satu kecamatan di Kota Tanjung Balai. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Aulia dari Universitas Syahkuala Fakultas Pertanian, Prodi Teknik Pertanian. Di sini saya akan memperkenalkan komoditi unggulan dari sektor hortikultura, di mana di belakang saya terdapat kebun pisang. Ya, kebun pisang menjadi salah satu komoditi unggulan hortikultura di wilayah Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai merupakan kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Kota dengan hasil perikanan yang menjadi komoditi unggulan. Di balik perikanan terdapat komoditi unggulan di sektor pertanian, yaitu sektor pertanian hortikulturanya. Di mana pisang menjadi komoditi unggulan hortikultura, tercatat bahwa subsektor tanaman buah-buahan di Kota Tanjung Balai mencakup komoditi mangga, pisang, pepaya, sawo, jambu biji, jambu air, semangka, nanas, dan nangka. Tercatat pada tahun 2015, produksi tanaman buah-buahan yang merupakan 3 terbesar di Kota Tanjung Balai, pisang menempati urutan pertama sebesar 307 ton, mangga sebesar
168 ton dan nangka sebesar 74 ton. Ini membuat pisang menjadi komoditi unggulan dalam sektor pertanian hortikultura terbesar di Kota Tanjung Balai. Nah, teman-teman, di samping tanaman pisang sebagai komoditas unggulan hortikultura di Kota Tanjung Balai, di salah satu kecamatan di Kota Tanjung Balai, tepatnya di Kecamatan Datuk Bandar, komoditas unggulan hortikultura cabai termasuk dalam komoditas unggulannya. Seperti tercatat di dalam BPS, Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Balai, pada tahun 2015 cabai luas panen cabai sekitar 12 hektar dengan produktivitas lahan 199 ton dengan produktivitas hasil panen sebesar 165,83. Kemudian di samping cabai terdapat kacang panjang dengan tercatat pada tahun 2015 produktivitas sebesar 72,92 ton, terong 90,71 ton, dan bayam 62 ton. Mungkin cukup sekian video saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.